Pengadilan Agama Pacitan, Jawa Timur mencatat bahwa Kecamatan Tulakan menjadi penyumbang janda terbanyak di awal tahun 2024. Dalam kurun waktu 2 bulan yakni Januari hingga Februari, wilayah tersebut telah menyuplai sebanyak 24 janda, dengan rentang usia dari muda hingga tua. Disusul Kecamatan Nawangan di angka 19 janda dan Tegalombo dengan 17 janda. Sisanya, tersebar di 9 kecamatan lain dengan kuantitas cenderung rendah. Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan sudah ada sebanyak 133 pasangan suami istri bercerai selama periode tersebut. Artinya, pasangan sebanyak itu kini resmi berstatus janda dan duda. Humas Pengadilan Agama Pacitan, Nur Habibah, menyebutkan bahwa mayoritas kasus perceraian itu diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat dengan total 107 perkara, sedangkan 26 perkara diajukan oleh pihak suami atau cerai talak. Nur Habibah mengungkapkan, banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pacitan. Mulai dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga, krisis moral dan akhlak, perzinahan, maupun pernikahan tanpa cinta. Selain itu, adanya masalah-masalah dalam perkawinan, umur saat menikah, tingkat sosial ekonomi, perkembangan sosioemosional dari masing-masing pasangan, hingga faktor sejarah dari keluarga yang pernah bercerai. Paling dominan karena faktor ekonomi dan perselingkuhan. Masalah judi online sejauh ini masih mewarnai, ungkap Nur Habibah, Selasa tanggal 5 Maret tahun 2023. Dia menjelaskan, terkait masalah ekonomi, kebanyakan karena pihak suami dinilai tidak mampu lagi atau lepas tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istrinya. Sedangkan, untuk faktor perselingkuhan, kebanyakan karena salah satu pihak sudah tidak lagi berkomitmen dengan pernikahannya dan kedapatan berselingkuh, sehingga tidak dapat diterima oleh pihak lainnya. Meskipun demikian, angka perceraian di Pacitan diklaim mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 lalu, total perkara perceraian mencapai 1.172, dan turun menjadi 1.093 perkara di tahun 2023. Pada bulan yang sama, itu menurun 6,74%. 1.172 menjadi 1.093. Memang tidak signifikan, tetapi ada penurunan, terang Nur Habibah. Meskipun penurunannya tidak terlalu besar, namun menunjukkan adanya tren positif dalam penyelesaian masalah rumah tangga selama 2 tahun terakhir. Insya Allah di tahun ini juga bakal menurun, harap Nur Habibah. Sementara itu, terkait dispensasi nikah yang diajukan oleh pasangan di bawah usia 19 tahun, sejauh ini berjumlah 13 perkara. Angka ini menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam periode yang sama. Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sudah pasti terkenal akan keindahan alamnya. Baik keindahan pantai, sungai, sawah, dan destinasi wisata lainnya. Ada juga tradisi sakral di Pacitan yang dipercaya mampu mengusir malapetaka hingga sekarang. Tradisi sakral di Pacitan ini dilakukan pada saat-saat tertentu dan memiliki tujuan khusus. Jika Anda sedang merencanakan untuk liburan ke Pacitan, tidak ada salahnya menyaksikan budaya yang masih kental dengan spiritual dan nilai mistis. Badut Sinampurna merupakan upacara tradisional jenis ruatan yang melekat di Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo. Tradisi sakral di Pacitan ini secara geologis kini berusia 10 generasi. Kisaidi dan Katmin merupakan generasi ke-10 yang mendapatkan warisan alat untuk upacara adat berupa kupluk. Jika kita hitung sekitar 100 tahun yang lalu tepatnya tahun 1919 atau bulan Longkang 1853 Jawa. Upacara ruatan Badut Sinampurna tidak dapat dipisahkan dengan unsur mantra dan perilaku dramatis dalam pelaksanaannya. Adapun genealogis pewarisan upacara ruat Badut Sinampurna secara berurutan bermula dari Mbah Jayaniman, Mbah Kanjeng Kendang, Kanjeng Jimat, Kanjeng Gimbal, Mbah Rono Kenco, Nara Kenco, Nala Jaya, Nala Krama, Mbah Misdi, dan Saidi. Diperkirakan keberadaan Badut Sinampurna sudah berusia sekitar 1,5 abad. Terdapat keunikan pada media yang digunakan untuk ritual sakral di Pacitan ini. Pada umumnya upacara ruatan pada masyarakat Jawa menggunakan media wayang kulit dan dilakonkan oleh seorang dalang dengan diiringi gamelan. Akan tetapi upacara ruatan Badut Sinampurna menggunakan media berupa kupluk layaknya badut yang berwarna-warni serta diberi renda-renda. Selain itu, upacara ruatan Badut Sinampurna memunculkan beberapa tokoh peran antara lain Ki Jayaniman,
Kidemang, Kala dan Cantrik. Karena termasuk upacara ruwatan, badut sinampurna juga menggunakan sesajen sebagaimana upacara adat yang lain. Suasana menjadi tambah syahdu lantaran diiringi gamelan dan gerongan sinden. Menurut Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata, Pemuda, Kebudayaan dan Olahraga, Disparbudpora Pacitan, Johan Perwiranto memaparkan sejarah asal-usul kupluk dalam upacara ruwatan badut sinampurno. Pelaksanaannya tidak hanya sekali dalam setahun, namun disesuaikan dengan hajat, bisa perorangan atau lembaga. Misalnya saat ada orang sakit, ketika sembuh mengundang badut, juga ketika terjadi pagebluk. Kupluk warna-warni yang dipakai untuk ritual badut sinampurna itu kan peninggalannya Kanjeng Jimat. Kupluk yang asli, misalnya besok mau ada badutan, itu dites dulu dengan media sungai oleh juru kunci disaksikan warga, kalau kupluknya lari ke atas, berarti besok jadi menggelar badutan, tapi kalau hanyut belum berani, katanya. Tradisi sakral di Pacitan selanjutnya adalah Janggrung Murwokolo. Tradisi ini merupakan upacara adat bersih desa yang sangat kental di Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Menurut Johan, pelaksanaan upacara adat Janggrung Murwokolo memiliki tingkat tanggung jawab yang cukup berat. Hal itu mengingat letaknya berada di perbatasan dengan Kabupaten Ponorogo. Secara kultur tentu sangat jauh berbeda, mulai sopan santun orangnya, hingga kultur budayanya. Kenapa begitu kuat di sana? Karena wilayah tersebut memang perbatasan. Secara makna berat, karena tidak hanya menolak balak, tapi juga menolak pengaruh luar yang dinilai tidak baik, terangnya. Upacara adat Jangkrik Genggong yang berasal dari Dusun Tawang, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo. Tradisi sakral di Pacitan ini dilaksanakan sekali dalam setahun, yakni setiap Selasa Kliwon Anggara Kasih bulan Selok Longkang Zulkodah. Penamaan Jangkrik Genggong diambil dari gending tayub kesukaan Kelangenan, sosok Wonocaki yang dipercaya warga setempat sebagai danyang punden atau makhluk halus penunggu tempat yang dikeramatkan. Upacara adat ini juga sebagai pertanda perayaan untuk anak laki-laki yang telah beranjak dewasa. Usai dilaksanakan upacara adat ini, anak tersebut boleh turun ke laut untuk berlayar mencari ikan. Jangkrik Genggong juga asyik, soalnya ada tayubnya yang dilaksanakan pada malam hari. Hidangannya berupa kakap merah, semisal besok pelaksanaan, para nelayan hari sebelumnya melaut hanya untuk mencari kakap merah, ucap Johan menambahkan. Upacara adat Baritan ini merupakan tradisi yang berada di masyarakat Desa Gawang, Kecamatan Kebon Agung. Prosesi tradisi sakral di Pacitan ini cukup unik. Dilaksanakan waktu pagi, ada kentongan yang dipukul, warga laki-laki bergegas berangkat membersihkan makam. Di wilayah tersebut terdapat sebuah tempat yang dikeramatkan, konon dikuasai oleh sosok sakti bernama Soreng Pati. Mitosnya, tak ada satupun pejabat atau orang berpangkat berani naik ke tempat Soreng Pati itu lantaran khawatir sial atau turun jabatan. Sebagian warga perempuan menunggu di perempatan bersama juru kunci, di sana kemudian menyembelih kambing kendit, terus diolah. Setelah matang, semua orang cuci tangan menyantap hidangan setelah didoakan, papar Johan. Lebih lanjut dirinya menjelaskan, kepala kambing tersebut dikubur di perempatan, kakinya ditanam di batas dusun, setelah itu, juru kunci mengiris kulit kambing, kemudian setelah ditaruh pada bambu, dibagikan ke setiap warga untuk dibawa pulang. Kulit akan digantung di atas pintu rumah warga yang didapat dari juru kunci untuk tolak balak, jelas Johan Perwiranto. Berbicara ruwatan, Pulau Jawa sudah tidak asing lagi, bahkan hampir setiap daerah melakukannya. Berbeda dengan adat lainnya, ruwatan bisa dilakukan kapanpun dengan maksud tertentu. Upacara adat ruwatan ini identik dengan pertunjukan wayang kulit, yang melaksanakan bisa berbentuk wilayah atau perorangan. Sebagai contoh, jika orang tua hanya punya anak satu-satunya atau ontang-anting, maka perlu diruwat. Sebenarnya tradisi yang masih asli menarik untuk dikupas. Ruwatan itu sebetulnya sebelum badut sinampurno sudah ada. Pelaksanaannya menyesuaikan hajat, pungkas Johan Perwiranto. Jangan lupa di-subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih.